Masih di dalam seputaran bab yang kedua, membahas tentang fadilah atau keutamaannya kalimat la ilaha illallah atau membaca la ilaha illallah. Kemarin minggu lalu kita baca sampai sabdanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Barang siapa yang baca la ilaha illallah setiap hari, barang siapa yang membaca pada setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali saja, kata beliau. Sebanyak 100 kali, tapi banyak setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap hari 100 saja. Terserah mau pagi kan, mau sore kan, mau siang, malam, terserah. Pokoknya Rasulullah enggak mentahdid batasnya. Rasulullah enggak menyematkan waktunya kapan dibaca, kapan enggak. Yang jelas setiap hari, pokoknya 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 kali aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau kapan aja, mau tidur, gimana terserah. Kata beliau, siapa yang mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya 100 kali saja, maka ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Ai at-tamami wa huwa lailata arba'ata asyar. Maka besok pada hari kiamat dia bakal datang bangkit, bakal bangkit maksudnya. Maka besok di hari kiamat dia bakal dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya itu terang benderang seperti rembulan di malam purnama. Maksudnya waktu rembulan itu di malam purnama itu kan, maksudnya ini waktu rembulan itu sedang sempurna-sempurna. Jadi di setiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15, pokoknya tanggal 13, 14, 15 itu lagi terang bulan kalau kata orang dulu. Lagi terang bulan. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang bagusnya malam itu dikatakan dengan malam purnama. Lah kata Rasulullah, orang yang tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, besok dibangkitin di hari kiamat, mukanya terang benderang kayak bulan di malam purnama, kata Nabi. Padahal disifatin itu al-yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang gak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Di hari yang mana orang lagi kalang kabut. Di hari yang Allah gak pernah marah seperti hari itu. Tapi dia dibangkitin sama Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya pasti terang benderang, gak kusut maksudnya. Bukan cuma terang doang, terang ini terang benderang seperti rembulan di malam purnama ini mengisyaratkan juga kandungan sosok orangnya itu waktu bangun di hari kiamat. Yang lain pada pusing, yang lain pada mumet, yang lain pada ketakutan, dia nggak ditenang, asyik nikmat, aja nggak ngerasain apa-apa. Barokahnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu barokah.
Saya pernah ngasih tahu juga, ini orang banyak gagal paham, banyak salah paham. Banyak salah paham perihal tentang sholat tahajud. Perihal tentang sholat tahajud. Tahajud itu bukan sholat. Dipahamin ya. Tahajud itu bukan sholat. Anda mau buka di mana saja, kitab apa saja, sampai kitab Al-Ghughliyah itu, insya Allah jawabannya sama kayak saya. Mungkin Google nyampe saya itu. Tahajud itu bukan sholat malam, bukan. Tahajud itu artinya memaksa diri kita untuk bangun di malam hari, manakala di saat itu kita lagi sedang enak-enaknya tidur. Lagi enak-enaknya tidur, kita paksa kita punya diri untuk bangun di malam hari itu. Tujuannya untuk apa? Zikrullah. Tujuannya buat ingat sama Allah Ta'ala. Itu tahajud. Habib, cuman kan ada sholatnya. Lah bukan. Daripada cuman dia bangun doang, nggak ngapa-ngapain, ya enggak? Dianjurkanlah sholat malam. Sholatnya itu bukan sholat tahajud, niatnya bukan usholi sunatan tahajud, tapi nafilah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah mutlak, itu mau 2 rakaat, itu mau 3, mau 4 rakaat, terserah itu. Setelah itu baca Quran. Makanya dari situ lahir sebuah hukum nggak sah orang sholat tahajud kalau belum tidur. Kalau namanya tahajud itu bangun diri dari tidur kok. Tahajud ya tahajud tahajudan. Artinya itu memaksakan diri untuk bangun di malam hari ketika enak-enaknya tidur. Ngerti nggak? Makanya saya pernah ceritain dulu. Ingat ya, intinya bangun malam itu untuk ingat Allah, nggak ada yang lain. Makanya tahadzuran binikmah saya pernah ceritakan cerita ini, masya Allah. Ini bukti hebatnya orang tuanya Habib Umar bin Hafid dulu. Saya pernah waktu itu ziarah silaturahim shawat ke Habib Muhammad Muhammad bin Ali Al-Junaid. Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid ini salah satu santrinya Habib Muhammad bin Hafid, abahnya Habib Umar. Waktu asik ngobrol, beliau cerita. Asik ngobrol, beliau cerita. Lagi asik waktu itu ngobrol masalah itu. Beliau cerita, antum punya guru itu, kata Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Antum punya guru itu Habib Umar, masya Allah. Dari bayi, nggak tinggal tahajud, nggak tinggal. Hatta di malam pengantinnya, meskipun di malam pengantinnya beliau nggak tinggal tahajud. Kaget saya, baik tahajud, gimana ceritanya? Jadi dulu Habib Muhammad bin Salim, beliau itu dakwah di tengah-tengah maraknya komunis yang sedang menjajah Hadramaut, negeri Yaman. Nah kebetulan di saat itu para ulama, wabil khusus Habib Muhammad bin Salim ini, abahnya Habib Umar, yang menjadi salah satu guru besar di tarikh, sampai dikatakan beliau ini syekhnya, gurunya para mufti.
Siapa mufti? Orang yang sudah sampai derajatnya ke derajat fatwa. Habib Muhammad bin Salim itu merubah jadwal mengajarnya. Yang pada sebelumnya itu, sebelum masuk PKI, ngajarnya umum ya pagi, ya siang, ya sore. Ini enggak. Karena banyaknya PKI yang berkeliaran, akhirnya membuat Habib Muhammad bin Salim merubah jadwal dia mengajar yang tadinya pagi menjadi tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Yaitu ngajar ke Masjid Jami, dari Aidin ke Masjid Jami. Kurang lebih jaraknya dari sini ke Duren Sawit, jalan kaki. Lah saat itu Habib Umar memang masih kecil, masih bayi. Jadi tiap malam Habib Umar kecil ini, kalau Habib Muhammad bin Salim mau ngajar, abahnya mau keluar ngajar, dibangunin dulu. Dibangunin sama Habib Muhammad. Dibangunin, dibawa ngajar. Dibangunin, dibawa ngajar sama Habib Muhammad. Dibawa ngajar. Dibawa ngajar tengah malam, udah asyik tidur nih anak bayi nih, dibangunin sama abahnya, dibawa ngajar. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, pernah suatu hari waktu lagi ngaji, di dalam masjid Habib Umar ngompol, pipis. Kata beliau ke Habib Muhammad Al-Junaid, ya Muhammad, ente bawa pulang ke rumah anda, suruh orang rumah gantiin bajunya. Terus Habib bawa lagi ke sini, jangan ditinggal di rumah, bawa lagi ke sini. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, Allah, anda pikir di saat itu guru anda Habib Muhammad bin Salim suruh pulangin aja, ternyata disuruh rabin terus dibawa lagi ke sini. Bayangin. Sampai itu kebiasaan terus berjalan sampai anak kecil datang masanya mulai belajar ngomong. Tiap malam dibangunin sama abahnya, ya Omar bangun. Waktu udah bangun disuruh sama abahnya, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Gak bisa anak kecil, nangis tau, ya udah tinggal tidur lagi. Suatu ketika ibunda Habib Umar, Habibah Zahra, capek letih. Di saat itu memang Habib Umar lagi rewel, capek letih, tidurin. Mau tidur Habib Umar susah karena rewel, sampai baru tidur jam 2 malam. Dan jam 2 malam Habib Muhammad bin Salim baru pulang ngajar dari masjid Jami. Pulang ngajar langsung dibangunin Habib Umar. Umar punya, kata Habibah Zahra, ya Habib, coba ini anak kita baru tidur dari tadi, anak susah tidurin beliau. Tidurin ini anak susah banget, apa-apa kalau yang penting dia bangun dulu, ingat sama Allah. Bangunin lagi, nangis, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah ya Umar, qul la ilaha illallah. Nangis, stop, nggak bisa ngomong. Terus ditalkin sama abahnya, sampai pertama kali yang keluar dari mulut Habib Umar kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya siapa orang yang bangun di malam hari, walaupun kesannya itu yang membangunkan dia, mungkin rasa kebelet dia nggak tahan pengen pipis, bangun tidur ingat Allah dulu, la ilaha illallah, ingat Allah dulu, paling pertama. Di situ dia mau kencing terserah.
Ini kan terlalu capek, ente sehingga nggak memungkinkan ente buat sholat tahajud atau ngaji nunggu subuh, tidur lagi nggak apa-apa. Itu udah masuk ke dalam hitungan tahajud. La ilaha illallah. Jadi kalau mau latihan dari sini kita diajarin sama salafun saleh. Cara tahajud yang paling ringan ya kayak gitu. Pertama-tama ya nggak usah digeber dulu, bangun tuh langsung sholat, langsung ngaji sampai subuh, nggak usah kayak gitu. Ntar cepet orang jadi orang soleh itu. Ya. Kalau yang di masjid semuanya jadi orang soleh, jadi wali instan, ya nggak laku lagi ntar aja. Pelan-pelan bangun, la ilaha illallah, langsung tidur lagi. Awal mujahadahnya kayak gitu. Sama kayak imam, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini waktu belajar tasawuf, Imam Ghazali waktu belajar tasawuf sama gurunya, banyak belajar tasawuf. Salah satu ciri orang tasawuf makannya sedikit. Oh, beliau dari makannya banyak. Dari makannya banyak, dengar ilmu kayak gitu langsung diporsir. Oh, makannya dari sepiring langsung 2 suap. Oh, disalahin sama guru, bukan kayak gitu caranya. Kalau mau mujahadah pertama kali caranya nggak kayak gitu. Biasa makan sepiring, kurangin 1/4. Kurang 1/4, jalan berapa minggu, kurangin lagi 1/4 lagi. Sampai nanti ente bisa mendidik diri ente buat lapar. Gitu. Sampai nanti mampu puasa Senin Kemis. Sampai nanti mampu sehari puasa sehari puasa sehari. Pelan-pelan, semua pelan-pelan. Paham tuh bab tahajud tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdanya paling afdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Ente mau zikir sama Allah dengan wasilah menyebut sebuah kalimat, paling afdalnya kalimat yang paling afdal untuk dipakai zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun ente bisa zikir dengan kalimat Allah, bisa zikir dengan kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Tapi paling afdalnya kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha kalimatut tauhid. Karena kalimat tersebut adalah kalimatnya tauhid. Kalimat tauhid esensinya adalah menunggalkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala. Wa tauhid la yumathiluhu syai'. La yumathiluhu syai'un. Dan urusan pengesaan Allah Ta'ala, pentauhidan Allah Ta'ala, enggak ada sesuatu yang dapat menyetarainya. Di dalam kehidupan kita, di dalam alam jagat raya ini, enggak ada sesuatu yang bisa menandingi agungnya, mulianya urusan pengesaan Allah. Karena itu intinya kita hidup. Makanya Rasulullah SAW mengajarin kita untuk memperbaharui imannya kita dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar imannya kumpul lagi, biar imannya kuat lagi tuh. Nggak ada segala sesuatu yang bisa menandingi kemuliaan, keagungannya urusan
pentauhidan Allah, pengesaan Allah. Anda sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya, semulia-mulianya lagi, sedermawan-dermawannya orang lagi, nggak mengesahkan Allah Ta'ala, nggak berarti apa-apa itu. Nggak berarti apa-apa. Karena awalnya kebaikan yang Allah minta, kebaikan yang paling utama yang Allah minta, ente tauhidin Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Karena setelah ente mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, mengimani Allah Ta'ala, barulah seluruh amal baik yang kita perbuat punya arti. Kan banyak tuh kan, banyak orang berarti Tuhan lo nggak adil dong, Allah nggak adil dong. Sekarang ada orang bukan muslim, nggak mentauhidkan Allah, nggak mengesahkan Allah, hidupnya nggak pernah zalimin orang, hidupnya nggak pernah zalimin orang, nggak pernah maksiat, orangnya baik, sedekah mulu, terus dia mati masuk neraka. Nggak adil loh, adil. Kebaikannya dia Allah balas di dunia semuanya. Begitu udah selesai kebaikan dia dibalas sama Allah di dunia, urusan di akhirat perhitungannya lain lagi. Karena kunci Allah jadikan buat kita, biar kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup di dunia barzakh wal akhirah cuma satu, la ilaha illallah, paling baik. Coba sekarang, ada orang sholatnya rajin tapi ragu sama Allah Ta'ala, berarti nggak sholatnya sekarang? Ada orang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengimani Allah Ta'ala, biar kata maksiatnya numpuk, maksiatnya gede-gede, maksiatnya sebanyak debu yang ada di muka bumi, tetap nggak bakalan dia ada di neraka, nggak bakal kekal di neraka, nggak bakal jadi penghuni neraka seabadi-abadinya. Suatu saat Allah keluarin. Selain kebenaran tauhid, sifatnya nggak absolut. Kalau kebenaran tauhid, kebenaran yang absolut. Makanya dikatakan di dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhal jannah." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tulus dari dalam hatinya, masuk surga dia pasti. Wa in kan zana, walaupun dia pernah berzina. Wa in kan sarqa, walaupun dia pernah maling, pasti masuk surga dia. Tapi sebelum masuk surga, ini masuk ke neraka dulu. Masuk ke neraka, sifatnya itu cuma dibersihin dirinya itu daripada kotoran. Daripada kotoran yang nempel di badannya dia. Setelah bersih, masuk ke surga, gak bakal abadi. Gak bakal diabadikan di neraka karena keagungan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam hati. Dan mungkin saya rasa itu azab, itu hukuman nggak bakal nyentuh sampai ke dalam hatinya, cuma ke zahir-zahirnya aja. Karena malu lah di neraka itu mau menyentuh bagian tubuh seseorang yang di situ bersemayam kalimat la ilaha illallah. Ngerti nggak? Makanya kata Rasulullah, paling afdolnya zikir la ilaha illallah, nggak ada yang lain. Paling afdolnya zikir la ilaha illallah. Dan alasan yang kedua, wali anna laha ta'thiran fi tathhiril batin. Dan kalimat la ilaha illallah ini memiliki keunggulan di dalam menyucikan batinnya seseorang dengan cara yang sangat efisien.
Makanya kemarin waktu Habib Umar duduk di Istiqlal, kalau saya nggak salah ingat ya, Habib Umar bilang, bukan duduk di Istiqlal, waktu lagi duduk sama artis atau siapa tuh? Iya. Kita kepengen benar, sadar, pengen taat sama Allah, tapi dorongan kita buat bermaksiat karena kotoran-kotoran di hati kita. Dorongan kita buat bermaksiat terus berbisik-bisik di dalam kalbu kita. Bagaimana cara mengatasinya? Kata Habib Umar, ente adahkan pandangan ente ke langit, ente ucapin Allah dengan disukun haknya. Allah, Allah, panggil Allah. Allah, Allah, Allah. Insya Allah itu keinginan maksiat rontok tuh, gugur tuh, nggak jadi pengen maksiat. Hubungannya apa sama la ilaha illallah? Yang kita kesakan ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ini punya pengaruh yang dahsyat di dalam urusan menyucikan batin. Dan selanjutnya fayufidu nafyan ilah. Dan kalimat la ilaha illallah ini membuahkan faedah menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Menafikan Tuhan yang lain, mengisbat hanya Allah Ta'ala, menetapkan hanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang ada selainnya diada-adain. Yang sabit cuma Allah, nggak ada yang lain. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Baru seafdal-afdalnya zikir la ilaha illallah, seafdal-afdalnya doa kata Rasulullah alhamdulillah. Paling afdalnya doa alhamdulillah. Kenapa? Innama ju'ilal hamdu afdalu. Hanya saja dijadikan alhamdu itu paling afdalnya doa, li'anna du'a ibaratun an dzikrin. Fahami terlebih dahulu, kata beliau, kenapa paling afdalnya doa itu hanya saja alhamdu itu, ya, dijadikan alhamdu itu seafdal-afdalnya doa. Karena apa? Alasannya karena waktu ente berdoa, waktu kita berdoa, doa ini adalah sebuah ibarat daripada zikir. Wa an yatluba minhu hajatahu. Dan zikir mengingat kepada Allah ini biasanya difungsikan oleh hamba untuk mengutarakan hajat-hajatnya, benar kan?
Kita doa, kita zikir sama Allah. Kita zikirnya sama Allah karena ada hajat yang mau kita haturkan kepada Allah Ta'ala. Itu zikir, kita zikir yang banyak. Kita baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Tujuannya apa? Karena kita ada hajat sama Allah Ta'ala. Betul nggak? Walhamdulillah yashmuluha. Dan adapun mengucapkan alhamdulillah di dalam ucapan ini sudah meliputi semua hajatnya kita. Kok bisa? Kok bisa mengucapkan alhamdulillah? Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, itu kalimat sudah mewakili hajat-hajatnya kita yang kita mau utarakan kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Kok bisa? Alasannya apa? Fa inna man hamidallah innama yahmadu ala ni'matin. Karena sesungguhnya nggak ada orang yang memuji Allah Ta'ala kecuali dia puji atas nikmatnya Allah yang Allah bagi buat dia. Benar kan? Sekarang coba anda tanya, ente puji Allah Ta'ala. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kenapa? Ente puji apanya? Yang kita puji apanya coba? Karena Allah baiknya kan sama kita. Karena ada yang Allah bagi kan sama kita, kita puji kepada Allah kan baru. Betul nggak? Paham nggak ya? Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Maka siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang minta tambahan dari nikmat atau pemberian yang Allah telah bagi ke dia. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dari kalian, sungguh aku akan tambahkan. Kata Allah kayak gitu. Makanya dikatakan adapun penyebutan kalimat alhamdulillah ini telah mewakili dari semua hajat-hajatnya kita yang belum kita ucapkan. Nggak perlu diucapkan sebenarnya. Nggak perlu diucap. Saya pernah dulu ke Habib Syekh Munawwar di Bogor. Dia kasih saya ijazah banyak-banyak baca alhamdulillah. Banyak baca alhamdulillah ya amalan. Waktu saya baca ini kitab saya ngerti langsung. Oh ini alasannya. Kalau kita mau pakai waktu kita untuk mengutarakan tiap-tiap hajat kita, maka waktu banyak itu. Dan yang ada yang hadir di dalam benak kita cuma kebutuhan di hari doang. Tapi kalau kita memahami konteks penjelasan ini, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, dia bakal dapat kelebihan pemberian daripada Allah Ta'ala bukan buat di hari besok lusanya doang, tapi buat tahun depannya, tahun depannya, tahun depannya lagi. Kalau kita minta sama Allah, kita minta hajat yang kita tahu aja. Betul kan? Yang kita sadarin aja, oh kita butuh mobil, kita butuh rumah, kita butuh duit buat bayar listrik, itu toh yang hadir. Tapi waktu kita banyak ucap alhamdulillah, Allah bagi kita yang kita nggak pernah terpikirkan kita bakal perlu sama itu barang. Makanya dikatakan kalimat alhamdulillah ini, alhamdulillah yashmuluha, meliputi semuanya, hajat kita semuanya, yang ente tahu lagi yang nggak ente tahu. Coba anda tanya, 3 hari ke depan ente tahu nggak ente punya hajat apa? Ente perlu apa? Nggak tahu. Minggu depan ente perlu apa? Ente tahu? Nggak tahu.
Tapi Allah tahu nggak? Tahu Allah. Betul. Kita ini lebih banyak minta dunia daripada husnul khotimah. Betul nggak begitu? Sampai lupa kita ini butuh sama husnul khotimah. Tapi semakin banyak kita puji Allah Ta'ala, Allah tambahin kenikmatannya, Allah tambahin pemberiannya. Sampai kita nggak tahu. Sampai kita nggak tahu apa aja yang udah Allah siapin, yang Allah bagi sama kita. Allah itu beda sama kita. Ana datang sama ente, ana ada hajat, ana butuh dana sekian buat ini paling. Tapi kalau Allah kan nggak kayak ente, waktu ana datang ente kasih ana sesuai apa yang ana minta. Kalau Allah Ta'ala, nggak sama makhluk. Allah Ta'ala kalau mau bagi hambanya, yang dia nggak perlu sekarang Allah bagi udah buat besok. Paham nggak? Makanya Imam Ghazali bilang, andaikan Quran itu kalau mau diringkas, maka cukup Allah firmanin satu ayat aja, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu toh. Karena di dalam surat itu udah punya kandungan maknanya Quran itu. Intinya hidup ada di situ itu. Intinya hidup semua ada di situ. Anda memperdulikan hidup Anda yang sedang Anda jalanin saja. Tapi Allah Ta'ala memperdulikan kehidupan kita yang melebihi dari apa yang nampak di dalam benak kita. Melebihi dari itu semuanya. Makanya para salafun saleh, beliau ini punya konsep hidup kalau diterapin di zaman sekarang horor jadinya. Horor ngeri. Beliau para salafun saleh kalau dapat rezeki ini hari habis. Ya. Urusan besok lain lagi ceritanya. Karena kenapa? Karena yang berusaha sekeras mungkin dia pikirkan pasti masuknya karena takdirnya Allah Ta'ala. Karena ente besok makan apa udah Allah atur belum? Kenapa ente pikirin? Allah udah atur besok ente makan apa, lusa ente makan apa, besok lusa ente makan apa. Udah Allah atur. Dari kapan? Dari sebelum kita ada di bumi ini lagi. Dari sebelum 500 tahun penciptaan alam jagat raya udah Allah tetapin. Tapi banyak dari hamba yang mau ikut campur ya. Besok ada yang mau makan besok. Kita rencana besok mau makan apa yang nggak jadi itu besok. Kalau yang jadi ketepatan dengan takdirnya Allah. Kalau yang nggak jadi, paham? Makanya kata Rasulullah, paling afdolnya doa, paling hebatnya doa cuma satu, alhamdulillah. Karena di dalam memuji kepada Allah ada simbol minta tambahan. Bukan kita yang ngomong, bukan akal-akalan kita, tapi Allah sendiri yang ngomong. Ente syukurin, ane tambahin, kata Allah. Jangan ente kufurin. Kalau ente kufurin, ingat azab anda pedih, kata Allah Ta'ala. Teramat pedih. Ngerti? Paham? Allahu a'lam. Ada yang mau nanya?